Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kembali kita pertemuan dalam pembelajaran daring dalam masa pandemi COVID-19. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang dinamika kependudukan dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, sebelum kita memulai, dan saya harapkan kepada anak-anakku kelas 11 di SMA 1 Negeri Suralaga, semoga tetap menjalankan protokol kesehatan. Walaupun kita berada di rumah, kita harus tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran. Bukan berarti tidak sekolah, libur belajar. Belajar itu harus tetap dijalankan dimanapun kita berada. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang keragaman budaya sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Bagian A, pengertian kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budaya merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Berikut ini definisi budaya menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Herskowitz, kebudayaan menjadi bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Yang kedua, menurut Profesor Konjorodiningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Wujud kebudayaan. Ada 3 wujud kebudayaan. Nah, ketiga wujud itu tidak terpisah satu dengan lainnya. Yang pertama itu gagasan. Bentuknya antara lain berupa kumpulan ide atau gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Nah, kita bisa lihat di gambar yang pertama. Terus yang kedua, tindakan. Contohnya tata upacara, tradisi selamatan untuk bayi yang baru lahir, dan tari-tarian. Nah, kita bisa ambil contoh pada gambar yang kedua ini, contoh dari tindakan. Bisa juga kita melihat contoh-contoh yang lain tapi saya cuma mencantumkan hanya ini di sebagian saja. Nah, terus yang ketiga, hasil karya manusia. Hasil karya manusia berupa benda-benda budaya seperti tugu, peringatan, dan candi. Nah, kita bisa lihat di sini yang ditampilkan itu adalah ada Candi Borobudur yang ada di Magelang atau Jawa Tengah. Nah, unsur-unsur kebudayaan. Dalam buku University Categories of Culture, menurut pendapat Clegon, bahwa ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal atau secara menyeluruh. Yaitu, pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, ada sistem organisasi atau kemasyarakatan. Artinya ini adalah sebuah lembaga ya.
Terus yang keempat, ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, ada kesenian. Yang keenam, ada sistem religi atau agama. Yang terakhir, ada sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Pengaruh faktor geografis terhadap kebudayaan. Yang pertama itu fitur-fitur fisik geografi yang mempengaruhi keragaman budaya, antara lain iklim dan bentang alam. Nah, yang pertama ada iklim. Iklim merupakan faktor lingkungan utama yang menentukan keadaan lingkungan alam dalam kaitannya dengan keadaan lahan, tanah, air, flora, dan fauna. Yang kedua, bentang alam. Ini mempengaruhi orang untuk membentuk kebudayaannya. Nah, contohnya, orang yang tinggal di pegunungan cenderung mengembangkan kebudayaannya tertentu yang sesuai dengan alam pegunungan. Begitu juga sebaliknya di daerah pinggiran pantai. Berikut ini beberapa bukti yang mendukung teori bahwa faktor-faktor geografis mempengaruhi keragaman budaya. Dari jejak sejarah bangsa Indonesia, diketahui bahwa nenek moyang masyarakat Indonesia datang dari Yunani di Tiongkok bagian selatan. Mereka kemudian mengembangkan pola perilaku atau tindakan, bahasa atau cara ngomong, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda. Indonesia terletak pada posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Kondisi yang strategis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa asing untuk datang, singgah, dan menetap di Indonesia. Dari interaksi mereka dengan penduduk lokal, terjadilah amalgamasi dan asimilasi kebudayaan. Iklim yang berbeda antara daerah yang satu dan daerah lainnya menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Nah, kondisi ini membangun pola-pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda-beda. Persebaran keragaman budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk. Nah, menurut Polnhoven, ada 19 bahkan lebih lingkaran hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut ya. Pertama, Aceh. Ini dari Sabang sampai Maroke ya, ada 11 itu ya. Ada Gapo, Alas dan Batak, Nias dan Batu, Minangkabau, Mentawai. Yang keempat, Sumatera Selatan. Yang kelima, Melayu. Yang keenam, Bangka dan Belitung. Yang ketujuh, Kalimantan. Yang kedelapan, Minahasa. Yang kesembilan, Gorontalo. Yang kesepuluh, Toraja. 11, Sulawesi Selatan. 12, Ternate. 13, Maluku. Yang ke-14, Nugini Timor. Yang ke-16, Bali, Lombok. 17, Jawa Tengah, Jawa Timur. 18, Surakarta. 19, Jawa Barat. Ya.
mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Nah, untuk selanjutnya ya kita berikan sesi tanya jawab melalui Google Classroom atau lewat WA ya. Nanti bisa dikirim pertanyaannya. Kira-kira apa yang belum dipahami, kita bisa sesi tanya jawab melalui ya WhatsApp grup kelas ataupun Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.